MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman. Menyapa Bapak Ibu semua yang hadir. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Leo. Saya moderator hari ini, saya dari Jakarta, Indonesia. Dan boleh nggak kita berkenalan, karena saya tahu hari ini peserta yang hadir di program JIM dari iBlooming nggak cuma dari Indonesia saja. Boleh teman-teman boleh tulis di dalam kolom chat, Anda datang dari kota atau negara mana saja, ya biar kita sama-sama melihat teman-teman dari global, ya dari teman-teman dunia. Yuk kita sambut, selamat malam dari Timor Leste, Bu Anto, kemudian dari Bandung, halo malam Bu Maria, dari Qatar, Pak Muklis ya, good afternoon, jam 3 sore ya di sana ya. Oke, kemudian good morning from Vancouver, Kanada, teman kita ya, masih pagi di sana. Ya, oke, kemudian dari Hong Kong, dari Phnom Penh, Kambodia, ya dari Jakarta, Papua New Guinea, welcome. Dari Bahama, ya. Pastor Paul, kemudian juga dari Kambodia, Hong Kong, dan masih banyak yang lain. Dari Malaysia juga, kita. Ada di Australia juga hadir. Oke, Bangkok juga hadir. Nah, jadi hari ini kita komplit, bisa dibilang dari mancanegara, ya pesertanya. Makanya tadi saya katakan pagi, siang, sore, malam. Ya, dan malam hari ini, ya di Jakarta, Bapak Ibu, kita mau dapat sesuatu yang sangat insight, yang sangat luar biasa, yang sangat spesial. Nah, tapi sebelum kita mulai, ya boleh ya Bapak Ibu, ya saya ada satu pengumuman, ya karena acara malam hari ini akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, ya jadi tapi ada satu kabar baik, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kita diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Khmer, Mandarin, dan Cantonese. Ya mungkin saya bicara dalam bahasa Inggris. Okay, karena this program we are presented in Indonesian. There is a live interpretation feature for English, Khmer, Chinese, and Cantonese. You can go to interpretation menu and choose your preferred language. Okay, for other language, you can use caption feature to get translation. Oke, ya, di kolom chat juga sudah ditulis ya. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini ya karena kita punya satu tema yang sangat luar biasa. Ya, tema hari ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat di flyer, membangun karakter melalui kontes kecantikan, ya pendekatan yang praktis. Nah, hari ini kita kedatangan 2 orang tamu, ya speaker yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu saya akan mengundang 1 orang dulu yang akan kita sambut Bapak Ibu ya, dan beliau juga akan mengundang siapa nanti guest speaker kita malam hari ini. Ya, nah yang pertama beliau adalah seorang penulis buku Failure Life yang sudah diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Kemudian juga beliau adalah pendiri pelatihan Failure Life Bootcamp yang sudah diadakan sejak 2003 dengan puluhan ribu peserta dari 80 negara, Bapak Ibu. Ya, dan beliau adalah seorang pembicara dan inspirator dunia. Siapakah beliau? Mari kita sambut sama-sama Bapak Ongki Hianata. Oke, selamat pagi dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Malam ini di Jakarta malam, kita di Jakarta malam ya. Kami kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Malam ini kita dapatkan kesempatan di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa, beliau bersedia hadir ke sini ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, ada baiknya mungkin kita saksikan dulu video yang satu ini. Setelah ini akan kita berbincang-bincang dengan beliau. Apa saja yang kita bisa petik malam ini, saya yakin banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Oke, let's enjoy this video. Bringing Indonesian culture to the world menjadi misi Yayasan Aljon Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang telah dibangun sejak 22 Februari 1990. Dengan gerakan hashtag Indonesia di panggung dunia, lahir dari ajang nasional yang diselenggarakan, Aljon Pageants telah berhasil membanggakan Indonesia di panggung dunia.
kita saksikan tadi ya, luar biasa, banyak sekali kontes-kontes kecantikan. Dan good newsnya adalah tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beliau sebelum acara ini mulai, dan saya dapatkan bocoran ternyata beliau ini adalah pemegang rekor dunia untuk kontes kecantikan, yaitu pageant. Dan ini bukan satu hal yang kecil, prestasi dunia Pak ya. Dan beliau ini memang sangat passion. Ternyata di belakang itu saya juga penasaran kenapa beliau kok hobi bikin acara semacam ini. Ternyata sudah 18 tahun. Dan sepanjang 18 tahun telah mencetak setiap tahun katanya 200 kurang lebih pageant-pageant yang baru muncul. Mereka sekarang juga berkembang di berbagai bidang dan berprestasi di mana-mana. Nah, ternyata alasan di belakang itu ada sesuatu visi dan misi beliau. Nanti kita bisa dengarkan juga. Tapi yang terpenting adalah membangun karakter. Nah, inilah malam ini kita gali dari beliau gimana sih melalui proses ini bisa menggali, membentuk karakter atau membina karakter generasi muda. Oke, untuk itu mari kita welcome Pak John, ya, panggilannya Pak John, lengkapnya Pak Joni, ya. Pak Joni ini adalah otak di belakang dari acara-acara tadi itu, ya. Welcome Pak Joni. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat bertemu semua penonton di iBlooming. Ya. Terima kasih Pak Ongki dan tim yang sudah mengajak saya boleh hadir di malam yang menurut saya mungkin sangat berguna terutama bagi calon pageant yang malam ini banyak yang ikut menyaksikan. Wow. Mereka adalah peserta untuk nanti yang ke IKN. Oh, jadi dalam waktu nonton. dekat ini Bapak akan bikin acara di IKN-nya? Betul. Oke. Juga dalam rangka pemilihan putri, tadi saya lihat ada putri bumi, putri kampus dan sebagainya. Ya. Jadi nanti di IKN itu kami punya 4 event. Putri Kampus Indonesia, Putri Bumi Indonesia, Putri Pariwisata Nusantara, dan Putri Pariwisata Indonesia, serta ada festival. Semua keempat ini akan tampil barengan di satu panggung akbar. Wow. Nah, sebelum ke situnya, mari kita mungkin Pak, kata orang Indonesia kan kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Boleh nggak cerita sedikit background Bapak? Dari awal Bapak terjun di bisnis, kemudian sekarang sangat fokus untuk di pageant ini untuk membangun karakter. Boleh sharing sedikit biar kami lebih kenal, lebih dekat? Terima kasih Pak Ongki. Jadi saya tahun 1990 membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan Eljon Indonesia, fokus di pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, oke. Ya, jadi human resources-nya ya. Iya. Ya. Jadi kami mengetahui bahwa masalah SDM itu adalah masalah yang paling krusial di bangsa kita ini, bahkan di banyak bangsa di dunia. Istilahnya human capital ya, Pak ya? Iya, betul. Human capital itu penting sekali. Nah, setelah kami 90 berdiri, kami terus punya sekolah. Terus 18 tahun yang lalu saya membuat pageant. Oke. Kenapa saya buat pageant? Itu banyak alasan. Karena saya sering diundang ke luar negeri untuk menonton pageant internasional. Pada saat saya menonton di pageant internasional, saya lihat panggung begitu besar yang hadir 80 negara, 90 negara, tapi nama Indonesia tidak disebut. Wow. Nggak ada orang Indonesia yang ikut di atas. Artinya sumber daya manusia padahal kita, di Indonesia banyak sekali potensi-potensi pageant bisa tampil di betul, di global ya. Betul. Nah, mungkin belum banyak yang punya kepercayaan diri yang cukup untuk tampil di internasional. Oke. Sehingga jarang sekali yang mendaftarkan diri ke internasional. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir saya membuat di tingkat nasional dulu. Jadi saya bikin mulai dari pemilihan kabupaten, pemilihan kota, pemilihan provinsi, lantas dilanjutkan pemilihan nasional. Nah, dari pemilihan nasional itulah saya memilih yang bagus, yang betul-betul bisa mewakili seorang pemuda Indonesia
untuk ke internasional. Jadi program di kami, di yayasan kami itu ada namanya program Indonesia di Panggung Dunia. Indonesia di panggung dunia. Ya. Itu prosesnya mulai dari kabupaten, kota, provinsi, ya, sampai akhirnya nasional. Para finalis di nasional ini akan mewakili Indonesia ke panggung global itu. Ya, ke panggung. Sudah berapa kali Pak dari Indonesia, maksudnya dari hasil karya Bapak membawa peserta dari Indonesia ke kancah dunia? Saya memegang 18 franchise dunia. Kadang ada yang 1 tahun menyelenggarakan sekali, ada yang pertandingan internasional 2 tahun sekali. Jadi kalau rata-rata setiap tahun saya kirim 10 ke 10 event, berarti sudah 180 anak muda Indonesia sudah dibawa ke panggung dunia. Panggung dunia. Ya. Oke. Dan selama ini ada prestasi apa Pak dari peserta dari Indonesia ke panggung dunia ini? Cukup banyak Pak. Kita pernah menjadi juara dunia. Juara dunia? Iya. Wow. Putri. Tadinya sama sekali tidak ada peserta dari Indonesia, dari 90 negara. Saat ini bahkan Indonesia juara dunia. Juara dunia. Dari yang tidak ada menjadi juara dunia. Iya. Wow. Tepuk tangan dong ya, kita mesti tepuk tangan untuk prestasi ini Pak. Nah Pak, tentu kalau bisa dari yang tidak ada menjadi juara dunia, kan ini kan tidak lepas dari peran Bapak di situ ya Pak. Boleh tahu nggak Pak, peran Bapak di situ sebagai apa? Kita ada proses bagaimana mengupgrade seseorang yang punya bakat tapi tidak punya kesempatan. Punya bakat namun punya kesempatan. Iya, banyak anak-anak muda Indonesia punya bakat. Jadi Bapak mencari bakat, tapi Bapak juga kasih kesempatan mereka. Iya, betul. Dikasih panggung untuk mereka supaya mereka berani latihan dulu di dalam negeri. Kita didik mereka, misalnya ada public speaking. Kita mendidik mereka mengenai pengetahuan, mengenai attitude. Oh, jadi ada juga selain public speaking, attitude. Ya. Terus banyak apa lagi? Yang kita ajarin. Kita ada kelas-kelas MC, kelas catwalk, bagaimana dia cara jalan di panggung. Ya, jadi kita training dulu. Cara berbusana dan sebagainya. Betul. Wow. Jadi Bapak kita training mereka. Mengajar sendiri atau Bapak memang ada expert di bidang masing-masing? Oh, ada. Jadi setiap bidang itu ada ahlinya. Ada ahlinya. Iya. Jadi kalau dia diajarin catwalk, dia ada ahli catwalk. Ya. Wah, ini kan satu investasi yang besar sekali Pak ya. Cukup kan? Lumayan. Ya, dengan sediakan fasilitas ini, kemudian mulai ke desa-desa sampai ke kabupaten sampai ke kota yang lain untuk seleksi itu. Iya. Satu itu punya dana besar. Kemudian kan menggunakan para ahli ini kan nggak murah juga. Dibayar secara profesional. Harus dibayar secara profesional. Tapi banyak juga yang pengen kerja sebagai volunteer. Mereka tahu tujuannya adalah mendidik. Yang volunteer si trainernya ini? Trainernya volunteer? Iya, banyak yang volunteer. Apa tujuan mereka volunteer itu? Mereka juga terpanggil karena mereka mungkin latar belakangnya sebagai pendidik juga dalam bidangnya masing-masing. Jadi mereka mau kontribusikan kepada anak muda ini ke panggung dunia. Betul. Kalau anak didiknya menjadi juara, satu kepuasan tersendiri. Betul. Itu yang membuat mereka gembira. Bagaimana perasaan Bapak waktu hadir di panggung dunia melihat tidak ada peserta dari Indonesia? Sampai akhirnya Bapak bikin komunitas ini, kemudian bimbing anak-anak muda ini sampai ke juara dunia. Perasaan itu apa Pak? Waktu disebutkan dari Indonesia, the champion. What do you feel Pak? Rasa sangat terharu. Bagaimana impian saya bahwa generasi muda ini ternyata benar punya potensi. Anak Indonesia banyak yang pintar-pintar, hanya karena mereka belum punya kesempatan untuk ditampilkan. Dan akhirnya setelah melalui berbagai kegiatan, berbagai latihan-latihan, mereka tampil di internasional, ternyata sangat membanggakan Indonesia. Oke, dalam pembinaan itu Pak, Bapak lebih menekankan penampilan fisiknya atau penampilan non fisik? Saya lebih ke penampilan non fisik. Lebih menekankan penampilan non fisik. Karena walaupun namanya beauty pageant,
tapi saya pengen beauty itu datang dari dalam. Inner beauty. Inner beauty. Kenapa, Pak? Karena attitude itu adalah sesuatu yang intangible value. Intangible value. Iya. Jadi kalau fisik itu kan bisa nanti habis nikah dia jadi gemuk, ya kan? Habis nikah jadi jelek. gemuk. Gitu. Apakah benar bisa ibu aja. habis nikah jadi gemuk? Oh Ya, bisa. Potensi bisa. karena melahirkan anak, Ya. potensi jadi gemuk. Ya. Tua menjadi tidak Suatu secantik saat waktu dia bisa muda. keriput, suatu Betul. saat dia bisa tua, Ya. tapi value inner itu tidak akan luntur, Betul. Itu bahkan makin meningkat. malah grow. Betul. Sementara yang kecantikan bisa go Turun. down, Iya. turun, tapi yang inner ini growing up. Betul. Jadi itu yang value lebih penting ditekankan. Betul. Oh, jadi bukan sekedar cantik saja ya teman-teman. Ya, cewek-cewek yang cantik-cantik ini mesti datang belajar sama Pak John ini. Pak John ini adalah telah membuktikan melahirkan kelas dunia, juara dunia. Terima kasih. Ya Pak, ini satu impian besar sudah menjadi kenyataan Pak. Visi Bapak ke depan apa untuk Indonesia khususnya? Visi saya akan mendorong lebih banyak lagi anak-anak muda di Indonesia untuk belajar semakin intens. Ya, karena kedepannya ini persaingannya Semakin makin ketat. Persaingan tidak hanya antara manusia sama manusia, tetapi sudah borderless, persaingan itu antara negara. Yang kedua, kita sudah mulai memanfaatkan AI. Apa kaitannya AI dengan kecantikan? Ya, karena jangan sampai anak-anak ini justru tidak bisa mempergunakan teknologi, tidak bisa pakai AI, hanya ngejual kecantikan. Akhirnya dia tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dunia. Jadi dia reskilling, upskilling melalui betul. melalui AI. Betul. Salah satu contoh mungkin dari ChatGPT dia bisa dapatkan banyak ilmu. Betul. Dia bisa upgrade dia punya Iya. skill. Iya, dia bisa nanya dengan begitu gampang, tapi tidak boleh menjadi malas hanya karena gampang nanya, terus nggak mau belajar. Ya, Ya. Nah, kelebihannya di tempat Bapak karena juga dilatih juga mentalnya ya, Betul. karakter dan sebagainya. Tantangan apa Pak yang terbesar untuk membina generasi muda ini? Khususnya sekarang ya mungkin Pak. Mungkin di tahun awal-awal Bapak bangun 18 tahun yang lalu mungkin tidak se-challenge mungkin juga Iya. saya tahu ya. Betul. Dan anak sekarang kan agak berbeda Pak ya. Mereka mungkin dilahirkan dari generasi yang lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Betul. Lahir sekarang orang tuanya sudah punya mobil, sudah punya handphone, sudah punya segalanya. Mungkin beda dengan dulu, tidak begitu banyak fasilitas. Itu mungkin salah satu penyebab faktor mereka gampang menyerah. Ya, fasilitas semua sudah ada. Nah, kira-kira Bapak menghadapi situasi saat ini dengan generasi saat ini, orang bilang generasi apa namanya? Strawberry. Saya juga nggak tahu kenapa istilah strawberry gitu ya, kenapa nggak tahu, kenapa nggak tempe gitu. Bagaimana menghadapi generasi strawberry ini, Pak? Ya, saya pikir begini, anak-anak muda persis seperti Pak Ongki bilang tadi, banyak yang sudah dilahirkan langsung mendapat berbagai fasilitas, kemudahan, kemewahan hidup dengan zaman sekarang. Itu membuat banyak di antaranya yang menjadi hilang fighting spiritnya. Mereka berjuangnya itu lembek banget, ketemu masalah sedikit langsung nyerah. Itulah yang disebabkan dikatakan strawberry. Strawberry itu lunak. Lunak sekali. Nah, seperti Iya. kalau kita ini mungkin generasi apa? Durian. Atos. Jadi itu penyebabnya. Nah sekarang strategi apa Bapak pakai di Eljon sekarang ini untuk membina mereka yang dikatakan strawberry tadi, Pak? Saya punya beberapa kiat yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak didik di Yayasan Eljon Indonesia. Saya selalu bilang gini, kenapa kalian kurang pede? Kenapa kalian cepat nyerah? Coba bayangin, anak kecil belajar berdiri dan jalan. Mungkin dia harus jatuh 300 kali, 400 kali. Dan dia tidak pernah merasa malu. Jatuh, kakinya luka, nangis sebentar, berdiri, dia jalan lagi. Ya kan? Dia lari lagi. Tapi kenapa yang sudah selesai kuliah nggak berani jatuh? Kalau dia jatuh, dia merasa dunia sudah kiamat. Akhirnya dia nggak berani berjuang, dia takut.
apakah ada faktor sosial media dalam hal ini Pak? Mungkin dia disoroti teman-temannya, kalau dia gagal sepertinya disoroti sama teman-temannya, diupload ke sosial media. Ya. Mungkin apakah ada faktor itu juga? Bisa ada faktor itu. Oleh karena itu, saya pengen memberikan mereka mental yang lebih tough gitu, lebih berani, fighting spiritnya harus ada. Jatuh, bangun lagi, jangan takut. Jatuh lagi, bangun lagi. Jadilah orang sukses. Jangan begitu jatuh terus nyerah gitu loh. Seolah-olah dunia sudah kiamat. Padahal jatuh itu sifatnya sementara. Dan itu pelajaran. Selama dia ambil pelajarannya, dia bangkit, ada waktunya dia akan jadi. Betul. Saya rasa filosofi ini Bapak juga terapkan di bisnis Bapak ya. Kalau saya lihat dari Eljon ini, benar Pak, saya dari dulu saya kagum sama Eljon. Waktu 20 tahun yang lalu saya ke hotel Bapak di Bangka. Saya waktu tidur di hotel saya tulis Eljon, dan suatu saat saya terbang ke kota yang lain, saya ketemu juga di lounge ada Eljon. Saya bilang ini must be somebody. Waktu itu saya belum kenal dengan Pak John. Ya sekarang sudah tahu. Pasti Pak, perjalanan Eljon Group ini kan berbagai bisnis Pak ya. Betul. Demikian juga jatuh bangun. Apakah filosofi sama juga? Apa? Iya, betul. Dan kita, kalau saya sih harus cepat mengambil tindakan. Bisnis itu tidak selalu bagus. Bisnis tidak selalu bagus. Ada saatnya naik, ada saatnya turunnya. Betul. Nah, kita harus cepat menyesuaikan. Karena betul. Yang harus kita pikirkan adalah pasar sedang membutuhkan apa. Masa depan sedang membutuhkan apa. Jadi pintar-pintar membaca pasar. Betul. Nah, bagaimana dengan pasar pigeon ini Pak? Pasar pigeon ini saya lihat bagus sekali. Karena anak-anak muda lewat proses memperjuangkan bagaimana dia menjadi seseorang yang punya fighting spirit, bagaimana dia punya kepribadiannya sudah ditingkatkan. Dia bisa fighting di semua medan. Banyak yang berhasil menjadi direktur-direktur di banyak perusahaan saat ini. Iya, bahkan saat ini salah satu istri gubernur di Indonesia, tapi saya tidak boleh sebutkan namanya, itu adalah pageant kita. Pageant juga. Iya, adalah asik anak juga cewek-cewek ya yang di situ. Siapa tahu nanti dilatih menjadi pigeon, salah satunya menjadi istri gubernur. Lebih tepat lagi kalau bisa jadi gubernur sendiri ya Pak. Betul. Ya? Betul. Ya. Dan yang menjadi anggota DPR RI banyak. Sudah sekian kali. Jadi selain Bapak membantu mereka berprestasi di dunia kecantikan, sebenarnya juga membekali diri mereka dalam menghadapi tantangan hidup dan berprestasi di kemudian hari. Betul. Luar biasa Pak. Nah, pengalaman Bapak dari sekian panjang perjalanan untuk khususnya dalam pigeon ini Pak. Sudah pigeon ini 18 tahun, bukan waktu yang pendek ya, bukan waktu panjang banget tapi juga nggak pendek banget Pak. Tentu ada orang bilang pahit manisnya. Pengalaman Bapak yang momen-momen yang sangat membuat Bapak itu hampir frustrasi. Ya, tentu tadi ada momen yang membuat Bapak sangat bangga. Nah, momen mana yang paling buat Bapak hampir mau give up gitu Pak? Kadang-kadang terjadi di masyarakat. Ini contohnya, putri saya menang juara dunia seluruh internasional, juara dunia. Besok paginya salah satu negara telepon saya, putri pariwisata dunianya akan saya pakai untuk negara saya promosikan pariwisata di negara dia. Malam itu kita deal. Nah, bagaimana cara mereka melihat peluang dan memanfaatkan ikon internasional itu? Yang membuat, tapi momen itu bukannya buat Bapak seharusnya semakin happy karena merasa Bapak bermanfaat untuk negara yang lain bahkan. Betul. Nah, itu momen yang happy. Kalau momen yang sedih Pak? Nah, yang sedihnya Indonesia nggak pernah tuh ada yang telepon, ada menteri yang telepon misalnya. Ini pesannya. Saya dalam hal ini mungkin setuju Pak. Memang kadang-kadang kita lupa bahwa di negara sendiri kita punya bakat atau punya berlian. Tapi berlian ini malah dipakai oleh orang lain, tetangga. Betul. Kenapa gitu? Itu yang kejadian. Kenapa bisa begitu menurut Pak? Ya, artinya pertama banyak
apakah itu perusahaan besar, apakah itu BUMN, apa itu kantor kementerian, itu tidak melihat potensi di dalam. Jadi anak muda kita banyak yang hebat-hebat, itu tidak dimanfaatkan. Mereka mencari konsultan, mencari hire orang terkenal dari luar negeri untuk dibawa ke Indonesia. Sementara akhirnya anak-anak hebat di Indonesia dihunting orang untuk bawa ke luar negeri. Jadi yang bagus-bagus malah dipakai orang di luar. Betul. Yang kita punya sendiri potensi nggak dipakai. Betul. Itu yang saya lihat banyak sekali anak muda Indonesia akhirnya bekerja atau berkarya di negara-negara lain. Ya, itu yang membuat kita sedih, kan? Semoga hari ini pembicaraan Bapak itu didengarkan oleh yang punya kompeten untuk memperbaiki ke depan. Ya. Bagus, luar biasa. Bapak berkarya untuk bangsa dan negara sebenarnya indirectly ya, visi Bapak sudah tercapai. Nah sekarang Pak, mengenai seleksi Pak, kan pada seleksi itu apakah di dalam seleksi Bapak itu ketat banget atau Bapak cincai aja lah, pokoknya kamu masuk dulu nanti baru saya train kamu di dalam camp atau gimana Pak? Bisa cerita sedikit dalam seleksi ini? Karena saya adalah bagian daripada pageant internasional. Pageant internasional itu sudah punya standarnya. Sehingga saya mau tidak mau harus mengikuti standar mereka. Jadi kalau misalnya kualifikasinya standarnya nggak masuk, sorry. Betul. Keluarin. Betul. Contoh yang paling simpel lah, misalnya di peraturan internasional itu tinggi minimal 165. Itu fisik, secara fisik. Kalau ternyata kita terima yang 163, dan kita loloskan pergi ke luar negeri, nanti membuat anak itu terpukul dan tidak pede seumur hidup. Karena dia akan dicegat juga di luar sana. Betul. Sampai di tempat orang banyak, dia begitu berdiri, dia pendek sendiri, hilang pedenya. Malah memukul mental si anak. Betul. Ya, jadi kita cukup ketat, kita ikutin aturan-aturan internasional, sehingga yang pergi ke sana, itu begitu temu teman-temannya, dia pedenya tetap jalan. PD-nya tetap bagus. Akhirnya dia confident untuk mengikuti event itu sampai selesai, bahkan menang sebagai juara dunia. Gitu. Luar biasa ya, ternyata Indonesia juga punya bakat-bakat yang luar biasa. Nah sekarang Pak, Bapak sebagai leader di Eljon ini Pak ya, Bapak ada rencana pemikiran bagaimana menduplikasikan leadership ke depannya, karena ke depan kan generasi muda akan take over nih Pak. Betul. Gimana Bapak caranya menduplikasikan leadership Bapak yang punya visi misi yang besar ini bisa ditransfer kepada generasi berikut? Ada satu strategi tertentu? Dan itu sudah berjalan Pak. Jadi misalnya kita mulai dari kantor itu, dulu yang ngajar banyak saya ngajar sendiri. Oh Bapak sendiri turun untuk ngajar juga? Betul. Bidang, saya yang Bapak ngajar bidang apa Pak? Mengenai misalnya etika, ya, terus mengenai mental mungkin Pak ya? Karena mental Bapak sebagai seorang juara dalam bisnis. Mengenai wawasan, itu sering kita ajarin. Terus saya juga sering memanage dari A to Z. Nah, maksudnya manage A to Z, manage apanya? Iya, artinya mulai dari seleksi itu dulu saya pegang sendiri. Turun tangan sendiri. Menseleksi. Nah, lama-lama saya udah lepaskin. Ada tim saya. Jadi artinya sudah mulai menduplikasikan. Betul, betul. Sudah kita lepas menjadi pekerjaan, menjadi tidak single fighter, menjadi suatu team worker. Oh, sekarang Bapak sudah secara duplikasi secara teamwork di bidang masing-masing, ada kepala divisinya untuk turun ke lapangan. Jadi sekarang fungsi Bapak lebih pada kontrol. Kontrol supervisi lah. Artinya in the future ada orang bisa ambil alih ini Pak ya? Betul. Artinya estafetnya akan jalan. Harus jalan. Jadi artinya Bapak memang melihat ini adalah satu long term vision ya Pak ya? Iya. Satu bisnis juga sekaligus satu misi jangka panjang. Ya, saya berharap pada suatu hari nanti kegiatan pageant ini di Indonesia harus bisa seperti di Amerika, harus bisa seperti di misalnya di Korea, di Thailand, di Filipina. Apa? Kegiatan pageant ini harus bisa menjadi sebuah industri. Menjadi industri? Ya. Jadi di Indonesia saat ini belum menjadi industri? Di Indonesia saat ini kerja,
itu betul-betul harus kita terpanggil dan lebih pendekatannya ke pekerjaan sosial. Kalau di luar negeri sana? Sudah jadi industri, itu sebuah pertunjukan pada malam grand final yang sponsor banyak, yang nonton mau bayar mahal. Di sini yang nonton banyak yang gratis. Nah, jadi di sini ini belum sampai menjadi sebuah industri. Harapan saya satu saat nanti, mudah-mudahan jangan terlalu lama, Indonesia bisa menuju ke sana, menjadi ini sebuah industri. Karena begitu, kalau ini bisa menjadi industri, banyak pemain profesional akan masuk ke bidang ini. Semakin banyak orang masuk ke dalam bidang ini, akan semakin memberikan kesempatan yang besar buat masyarakat. Ya, menarik Pak ya. Kalau saya lihat, walaupun namanya kontes kecantikan, sepintas lalu seperti hanya pada outer beauty-nya, kecantikan gitu ya. Tapi sebenarnya komponennya banyak. Tadi dibilang betul. ada karakter building, tadi bilang ngajar baga catwalk, etika, sopan santun dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak pengetahuan di dalamnya, banyak disiplin. Dan banyak disiplin Iya. yang dilibatkan. Iya. Jadi bukan satu industri tapi dampaknya besar sekali. Besar, betul. Artinya membuka lapangan pekerjaan juga dalam hal Iya. ini. Dan itu sebenarnya bagaimana kita mendorong anak-anak ini membangun dirinya sendiri. Menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Bagaimana menjadi seorang yang pantang menyerah, terus bisa berjuang gitu. Pak, dunia saat ini kan diributkan dengan namanya AI. Iya. Dan sekarang juga ada bentuk wajah cantik cewek. Iya, betul. Gitu ya, Pak. Betul. Nah, apakah ke depannya ada AI vision gitu Pak? Jadi yang tampil di depan itu seperti manusia tapi sebenarnya dia mesin gitu, AI. Iya. Dan kecerdasannya bisa dilatih ya, melalui training tersendiri, diinstal ke dalam. Apakah itu mungkin suatu saat ke depan seperti itu? Bisa saja, cuman itu kan menjadi artinya sebuah ciptaan, bukan natural, bukan seorang manusia. Ya, kalau bagaimana mendandanin mukanya supaya cantik itu kan bisa pesanan. Mau sehalus apa kulitnya bisa pesanan kan? Matanya mau sebesar apa, warna matanya apa bisa pesanan. Jadi saya pikir AI tidak akan menggantikan manusia. Hanya tinggal bagaimana manusia memanfaatkan AI untuk kehidupan ke depan. Justru menggunakan AI itu untuk improve dirinya, yaitu Betul. reskilling, upskilling. Iya. Jadi tidak akan tergantikan lah. Jadi sampai kapanpun vision ini selalu ada, Betul. walaupun AI canggih bagaimanapun, karena Betul. manusia tetap perlu feeling yang didapatkan. Betul. Karena Betul. AI tidak ada feelingnya. Iya. Oke, menarik. Jadi cewek-cewek yang cantik jangan khawatir digantikan AI, tapi gunakanlah AI untuk improve diri sendiri. Betul. Luar biasa ya. Iya. Nah, Pak, kembali lagi tentang Bapak sebagai seorang character builder, boleh katakan saya Pak ya, boleh katakan khususnya dalam membangun karakter. Apakah dengan membangun karakter ini Pak, ada kaitannya Bapak membangun karakter di company? Ya, tentu. Karena kita punya tim, kalau tidak solid, tentu kerjanya nggak maksimal. Jadi internal pun harus tetap kita bangun. Harus kita berikan kemampuan-kemampuan yang terus di-upgrade agar sesuai dengan zaman. Kalau mereka masih tertinggal, mereka nggak bisa menangani pekerjaan, karena pekerjaan itu sekarang makin go digital. Kalau mereka tertinggal jauh, mereka udah nggak nyambung dengan pekerjaan nanti. Kalau melihat apa yang Pak John lakukan, dengan adanya, misalnya kalau saya adalah bagian dari calon untuk peserta perlombaan baik nasional maupun dunia Pak ya. Dengan demikian kan Bapak sebenarnya ini memainkan peran yang penting sekali, ya kan, membentuk karakter saya dan sebagainya. Kira-kira Bapak melihat ini, ada nggak industri yang lain bisa juga mengcopy konsep Bapak ini? Saya kira iya, pasti bisa. Contohnya apa Pak kalau bisa? Contohnya barang.
Barang itu kan berlomba-lomba. Bagaimana barang itu bisa menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi. Bahkan sekarang barang itu sudah harus bagaimana diajarkan, apalagi yang sudah dimasukkan dengan AI tadi. Bagaimana supaya mengerti kita. Karena kita ngajarin dia terus kan. Akhirnya dia bisa ngerti kita. Tapi jangan lupa bahwa dia itu adalah tangible. Dia itu punya harga. Harga satu AI manusia itu misalnya 300 juta, 400 juta. Itulah harganya dia. Sementara manusia itu kan nilainya intangible. Value-nya nggak bisa dihitung. Bisa 1M, bisa 10M, bisa 100M. Bisa tak terhingga. Tak terhingga. Jadi kapanpun mau sehebat apapun mengcopy tetap tidak bisa tergantikan. Tapi bahwa itu bisa punya produk-produk lain yang dibikin untuk dikompetisikan, bisa. Bisa. Ya. Termasuk profesi-profesi yang lain. Betul. Sebenarnya kalau era sekarang kan Pak, mungkin saya nggak tahu ya, apakah ini faktor sosial media membuat generasi muda sekarang ini banyak berlomba-lomba untuk mengejar popularitas, kemudian materi, ya, yang dibilang flexing itu, wah saya beli handphone baru, wah saya beli rumah baru, oh saya beli Ferrari baru, saya beli ini baru, saya travel ke seluruh dunia. Kan sepertinya yang banyak menonjolkan ke situnya Pak. Yang dikhawatirkan kalau ini kan sesuatu yang tidak kekal. Harta bisa hilang anytime. Betul. Ya, misalnya terjadi satu peristiwa, bisa juga harta pergi kapan saja. Betul. Popularitas bisa juga hilang dalam sekejap. Ya. Misalnya terjadi satu kasus tertentu, Betul. hilang dari peredaran. Betul. Sering terjadi gitu ya. Nah, kira-kira Bapak ada pemikiran atau pandangan tertentu supaya generasi muda saat ini tidak tergiur hanya sekedar flexing, yang mempromosikan fisik atau sesuatu yang materi atau popularitas Pak. Yang lebih penting kan Bapak tadi nilai bilang bahwa nilai yang tertinggi adalah yang invisible, yang sifatnya inner, yang di dalam. Betul. Yang inner beauty itu kan invisible Pak. Iya. Kalau kelihatan fisik cantik kan itu visible. Tapi kecantikan dalam itu tidak kelihatan di mata. Yang dirasakan pada saat kita berkomunikasi atau berurusan bisnis atau berurusan tiap hari, kita baru tahu orang ini punya inner beauty atau enggak. Iya. Nah, kira-kira Bapak punya konsep untuk membangun inner beauty untuk di bidang-bidang yang lain Pak? Saya pikir itu memang harus tetap berkembang Pak. Karena zamannya terus bergeser. Sesuatu yang populer sekarang belum tentu populer lagi 10 tahun yang lalu. Flashing yang Bapak sebutkan tadi itu waktu populernya pasti akan sedikit. Kita bisa lihat sejarah di dunia ini. Begitu banyak muncul orang top, nggak lama hilang. Dan bahkan ditanya kepada generasi berikutnya nggak ada yang tahu namanya. Lagi. Sama sekali nggak kenal. Oke, jadi ini sebenarnya ini tidak kekal ya Pak ya? Nggak kekal. Yang lebih kekal itu adalah karakter. Yang lebih kekal lagi seperti Bapak. Bapak menulis buku. Buku itu bisa sampai 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi kemudian orang masih bisa baca dan ingat Bapak. Sementara kalau flexing aja, itu nggak sampai 1 generasi kok. 3 tahun, 5 tahun hilang. Orang ditanya lagi, siapa dia? Siapa ya? Gua nggak pernah dengar namanya. Tapi kalau Bapak punya buku, orang akan lihat, wah ini saya beli bukunya Pak Ongki nih. Kita bisa lihat banyak buku-buku sejarah di dunia yang dia punya daya tahan, itu bisa ratusan tahun. Orang masih baca buku dia. Bagaimana menciptakan paradigma baru agar selalu diingat orang. Menarik ya. Jadi sebenarnya masyarakat generasi muda ini hanya terjebak aja Pak ya, terjebak oleh situasi yang sosial media menggait mereka indirectly, mereka berlomba-lomba ke situ. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang kekal. Yang lebih kekal itu adalah satu prestasi di mana prestasinya bisa menjadi satu legasi. Ya, menarik juga kalau kita lihat bahwa bilang misalnya Sun Tzu gitu ya, dengan strategi perangnya sampai sekarang masih dipakai, ya. Nelson Mandela diingat orang karena legasinya. Nah, kalau Bapak sendiri mau meninggalkan legasi apa, Pak? Saya selalu ngajarin mereka bahwa
manusia itu nilainya harus intangible. Manusia itu nilainya harus intangible. Ya. Oke. Jadi harus memposisikan dirinya orang yang tidak bisa dinilai orang dengan rupiah. Artinya tidak bisa dibeli Betul. dengan uang, Nah, tidak tergantikan betul. value-nya itu. Iya, dari situlah dia harus menciptakan apa-apa saja yang bisa long lasting, bisa menjaga popularitasnya panjang, bisa membuat dia selalu diingat orang. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ayo ciptakan paradigma baru, ciptakan paradigma baru. Mudah-mudahan paradigma ini akan berguna buat generasi berikutnya. Ya, rekaman video ini suatu saat bisa menjadi satu bukti sejarah. One day Pak, katakanlah industri pageant ini di Indonesia benar-benar berkembang besar, Menjadi ya, industri. menjadi industri besar ini. Artinya Bapak sudah menjadi bapaknya pageant Indonesia. Terima kasih. Ya kan? Mudah-mudahan begitu. Kalau saya lihatnya begitu, karena kenapa? Sementara banyak orang belum tahu apa fungsi, manfaat, dampak dari pageant ini, Bapak sudah mulai terjun 18 tahun yang lalu. Ya kan, artinya Bapak visioner banget, melihat masa depan yang belum terjadi. Bapak sudah bisa melihat ini adalah satu industri besar nih, which is banyak orang bahkan tahu aja enggak, gitu ya, apalagi melihat. Bapak sudah melihat dan tahu bahwa ini adalah visi satu industri yang besar. Dan juga belum ada, saya rasa di Indonesia ini orang memegang begitu banyak franchise ya Pak, yang bahkan memecahkan Guinness World Record. Ini kan tentu ada satu visi tersendiri. Nah, jadi memang kalau saya katakan one day Pak, Bapak memang kalau dapatkan satu stempel yang positif adalah Bapak Pageant Indonesia. Waduh, nah amin. itu kan satu legasi Pak ya. Betul. Artinya orang akan mengenang kalau industri ini adalah industri besar. Orang selamanya adalah kenal Pak John, Eljon, Yayasan Eljon, komandannya adalah Bapak sendiri kan. Nah, could be Pak. In the future, para pemenang pageant ini trofinya adalah Eljon atau Johnny gitu kan. Why not Pak kan? Ya, betul. Menarik. Jadi teman-teman yang di mana yang sudah jadi kalau saya dengar kan Bapak sudah mencetak ya melahirkan pageant lebih dari 3.000 lebih kalau 18 tahun ini. Nah, alumni-alumni ini bisa pikirkan nih, mungkin bagaimana membuat satu award ya, yang dengan mencetak nama Pak Joni ini sebagai award. Kalau saya bilang ini pantas Pak. MJS Award. MJS apa namanya? MJS Award. MJS Award. Kalau nggak salah M ini adalah Martinus Joni Sugiarto. Martinus Joni Sugiarto Award. Pageant. Keren ya? Keren Pak. Ya, siapa tahu nanti suatu saat cucu saya pemenangnya Pak. Amin. Oke, jadi banyak hal menarik ya hari ini, malam ini Pak. Berhubung waktu, mungkin saya kembalikan ke Pak Leo dulu. Mungkin Pak Leo ada banyak sekali teman-teman pasti mau tanya nih Pak. Saya kembali ke Pak Leo, mungkin ada yang sudah di chat room untuk menanyakan kepada Pak Joni langsung. Terima kasih. Berkaitan dengan apa yang kita kupas tadi. Leo, saya call back to you, Leo. Wow, ini benar-benar saya catat banyak nih Pak Joni dengan Pak Ongki, poin-poinnya benar-benar satu inspirasi ya, terutama buat anak-anak muda ya, generasi muda sekarang ya. Tadi Pak Ongki juga udah mention ya, siapa tahu nanti anak kita, cucu kita semua ya bisa ikut rame-rame untuk ke pageant ya, karena itu benar-benar punya manfaat yang besar sekali, terutama dari sisi karakter, pengembangan dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak Joni, untuk teman-teman semua juga ya yang ingin bertanya, Anda bisa tulis di dalam kolom chat ya. Jadi saya yakin pasti banyak pertanyaan malam hari ini. Nah, tapi sebelum itu karena saya adalah moderatornya, jadi saya dapat kesempatan spesial. Jadi saya akan bertanya dulu 2 pertanyaan nih Pak Joni ya. Pak Joni, dampak apa yang Bapak harapkan dengan kolaborasi bersama dengan iBlooming Pak? Karena saya tahu Bapak juga lagi prepare beberapa video dan tim Bapak ada beberapa channel Eljon yang akan masuk sebagai channel provider di iBlooming. Apa Pak yang Bapak harapkan dengan kolaborasi ini? Terima kasih Pak Leo. Saya pikir
antara iBlooming dengan Yayasan Eljon ini punya misi yang sama. Saya di Yayasan Eljon adalah bagaimana mendorong generasi muda untuk terus berprestasi, untuk meningkatkan kualitas-kualitas mereka. Sementara iBlooming saya lihat juga mendorong bagaimana pendidikan, ya, pengetahuan bisa disebarkan melalui platform iBlooming yang sudah mendunia. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang sejalan, sehingga kita bisa barengan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Gitu Pak Leo. Thank you Pak Joni. Benar satu kesempatan untuk kita bisa kolaborasi bareng, betul Pak ya. Pak Joni, satu lagi Pak pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman Pak Joni, bagaimana program GIM atau Global IME Movement ini bisa lebih memberdayakan pelajar dan pendidik di seluruh dunia untuk menciptakan perubahan yang lebih berarti Pak? Saya pikir GIM ini adalah sebuah platform yang luar biasa bagus, dan banyak orang di seluruh dunia bisa mengikuti program-programnya, talk show-nya, ya. Dan saya lihat istilahnya program-program ataupun saya lihat ada tiap minggu, ya, tiap hari itu ada kegiatan-kegiatan. Ini akan memberikan masyarakat mudah mengakses pengetahuan, mudah mengakses pelajaran-pelajaran apa, mengakses networking dengan orang-orang yang Bapak undang untuk berbicara, sehingga pengetahuan-pengetahuan pakar-pakar itu bisa lebih terjangkau, lebih mudah diakses oleh masyarakat dunia untuk kepentingan meningkatkan kualitas manusia secara global. Satu jawaban yang sangat clear banget dari Pak Joni, ya, bagaimana dampak GIM ini bisa untuk ke dunia, dan juga Pak Joni sangat mensupport kita semua. Nah, teman-teman semua, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Joni. Cuma sebelum kita lanjutkan, juga buat teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan Anda boleh tulis di dalam kolom chat, ya. Jadi Anda bisa langsung tulis pertanyaan kepada Pak Joni, karena kita ada founder dari Eljon Indonesia yang hadir bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya melihat di sini sudah mulai banyak yang bertanya, ya, jadi kita langsung mau masuk dalam sesi tanya jawab, ya, ke dalam pertanyaan ke Pak Joni, ya, Pak Joni, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini dari Bapak Joni juga, ya, Pak Joni Sulistyo. Oke, sudahkah Pak Joni memikirkan bahwa beauty concept suatu saat terhenti pamornya gara-gara deras perubahan via sosial media, Pak? Oke, terima kasih Pak Leo. Terima kasih juga kepada Pak Joni yang bertanya. Jadi saya pikir semua kegiatan itu pasti ada suatu masanya. Jadi masa-masa pageant bisa saja berlalu, ya. Lari ke industri-industri lain atau lari kegiatan-kegiatan lain. Kayak dulu kan tidak ada YouTuber, sekarang muncul YouTuber gitu. Berapa lama dia bisa bertahan? Kita nggak tahu teknologi baru, apalagi gitu, yang mungkin bisa membuat dia tergeser. Jadi saya kira ada masanya, tetapi hanya tergantung seberapa cepat perubahan itu. Itu aja yang kita tunggukan. Demikian Pak Joni Sulistyo. Thank you Pak Joni untuk pertanyaannya. Saya kan sudah menjawab, ya, Pak Joni Sulistyo. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Monica Sylvia. Selamat malam Bapak John. Untuk menjadi putri pageant, syarat usia berapa dan maksimal usia berapa? Dan bagaimana cara mendaftarnya? Apakah ada syarat-syarat tertentu, Pak? Jadi umurnya itu antara 18, jadi setelah dia berumur 18, maksimum sampai 28. Syarat-syaratnya bisa dilihat di nanti kami punya platform, ya, bisa masuk ke misalnya IG ada Eljon Pageant. Di situ kita punya persyaratan-persyaratan, umur berapa, tinggi badan berapa, dan segala aturan-aturannya. Itu ada semua di situ sehingga bisa dipelajarin, dan di situ kita juga ada Google Form. Dia bisa langsung mengisi untuk pendaftaran. Semua persyaratan ada di dalam form tersebut. Demikian, Pak Leo. Thank you Pak Joni. Ya, saya kan sudah menjawab Bu Monica, ya. Bu Monica sudah mau mendaftar sepertinya. Ya, saya yakin teman-teman di sini mungkin ada juga langsung mendaftar untuk
bergabung ya ke dalam pageant. Ya silakan ya, karena kita ada Pak Joni hari ini ya. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Olafia Putri. Ini finalis nih Pak. Oke. Terima kasih banyak atas pemaparan yang bermanfaat. Saya Olafia ya, finalis Putri Bumi Indonesia 2025. Ingin bertanya, seberapa efektif ajang beauty pageant membawa perubahan nyata di Indonesia? Pak Joni, silakan. Saya kira cukup efektif, terutama dari Putri Bumi ini. Jadi putri-putri itu karena memegang platform sendiri-sendiri. Kalau Putri Bumi, kita fokusnya adalah bagaimana ikut melestarikan bumi, bagaimana ikut menjaga lingkungan. Bulan lalu kita baru saja Putri Bumi berserta teman-teman mengajak donatur kita menanam 3.000 pohon di Bogor. Jadi dengan latar belakang sebagai seorang pageant, orang lebih mudah untuk nimbrung. Orang kalau misalnya diajak itu, yuk tanam pohon yuk. Selama ini kami tanam pohon kira-kira satu pohon harganya 200.000. Itu sudah termasuk pengadaan, pemeliharaan 3 bulan, termasuk penanaman, segala macam. Jadi orang dengan nyumbang, oke, saya nyumbang 1 juta, nanti di pohon ada nama saya. Gitu. Banyak, kita dengan sebentar saja itu sudah menanam 3.000 pohon. Dan ini akan kita lanjutkan nanti di IKN. Di IKN kita juga akan menanam lagi. Semua putri-putri kebagian ikut menanam pohon di situ. Itulah perbuatan nyata yang bisa kita lakukan atas nama putri-putri dan sangat berguna, kami yakin akan sangat ditanamkan di dalam pikiran para putri. Siap, terima kasih Pak Joni. Ya, saya yakin menjawab pertanyaan dari Ibu Olivia ya, atau Miss Olivia ya, karena Miss beliau adalah finalis Putri Bumi Indonesia. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada kesempatan, kita masih ada waktu sebentar lagi ya, jadi Anda juga bisa tulis dalam kolom chat ya, jadi pertanyaan seputar apapun ya, misalnya mau tanyakan kepada Bapak Joni ya, dari sisi Eljon maupun Eljon Pageant. Nah Pak, saya dapat bocor juga nih Pak ya, karena saya ngikutin sosial media Eljon juga. Kalau nggak salah Bapak juga baru launch Eljon Academy ya Pak ya. Boleh nggak Pak share ke kita Pak, apa sih Eljon Academy? Apakah setiap orang bisa bergabung? Apakah harus orang yang mau jadi pageant yang bisa ikut? Boleh Pak Joni, silakan Pak. Jadi Eljon Academy itu bentuknya adalah lebih ke pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan itu mulai ada kelas-kelas untuk misalnya pelatihan catwalk. Terus kita juga ada pelatihan misalnya mengenai public speaking. Jadi orang diajarin. Terus kita juga punya program mengenai bagaimana berjalan yang bagus. Jadi ada catwalk. Nah ini programnya banyak sekali. Nah itu bisa dilihat di program-programnya. Semua orang bisa ikut. Tidak hanya Eljon Pageant yang boleh ikut, tapi terbuka untuk umum. Siapapun bisa ikut. Gitu Pak Leo. Oh, great Pak. Jadi artinya nggak cuma pageant ya Pak ya. Jadi dari sisi mungkin etika segala macam juga diajarkan Pak ya di situ ya. Betul. Oke, Pak Joni, satu lagi mungkin Pak. Ini juga saya akan mencoba nih Pak. Ya, saya dengar bahwa Eljon nantinya nggak cuma akan memberikan edukasi kepada teman-teman di iBlooming tentang sisi pageant-nya aja, atau mungkin dari sisi Eljon Academy, tapi yang saya dengar juga Eljon akan ada beberapa, karena Bapak punya beberapa channel akan di-share juga ke dalam iBlooming. Ada yang saya dengar ada Eljon Media, kemudian ada Eljon Agriculture ya, dan juga ada Eljon Medical Pak ya. Nah, garis besarnya yang bisa di-spill buat kita Pak, kira-kira apa yang Bapak mau share buat kami semua Pak? Thank you. Makasih Pak Leo. Tentu saya pikir cukup banyak ya yang bisa kita share, karena saya melihat betapa iBlooming itu mempunyai sebuah platform yang bagus. Nah, bagus ini mesti kita ikut manfaatkan. Bagaimana supaya saling bisa mengisi. Di tempat kami, kalau di Eljon Media, itu adalah pusat produksi konten-konten. Kami banyak bikin konten. Di konten-konten ada mengenai pengetahuan tentang kesehatan, tentang
pageant talk gitu, ngobrol sama pageant gitu ya. Kami juga punya majalah pageant, punya majalah pariwisata. Itu bisa kita kerjasamakan di iBlooming. Jadi platform ini bisa dimanfaatkan agar penyebaran lebih luas. Terus misalnya kita punya platform di situ ada mengenai pageant. Nah, ini pageant harus kita sosialisasikan sehingga orang tahu kalau mau belajar pageant itu kemana. Ya, mau belajar etika misalnya, kita bakal ada program mengenai bahasa Mandarin. Jadi kalau ada kelas, ada orang yang mau belajar Mandarin itu ada kelas Mandarin nanti di Eljon Academy. Banyak kelas yang akan kami buka, Pak. Jadi silakan nanti bisa lewat iBlooming, bisa lihat di situ. Kita akan program-programnya akan kita tampilkan di situ, terbuka untuk umum. Siapa yang pengen ikut dalam program kami. Makasih Pak Leo. Siap, thank you Pak Joni. Pak Joni, ada pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari Bu Elizabeth Carolina. Daftarnya di mana Pak, Eljon Academy? Ya, Eljon Academy ada di WTC, lantai 11. Di WTC Gunung Sahari, lantai 11. Jadi bisa daftar ke situ, tapi juga bisa lewat kita punya sosmed, lihat aja di Eljon Academy. Itu nanti semua program-program ada di situ, alamat lengkap ada, nomor telepon yang bisa dihubungin ada, jadi bisa lewat berbagai channel informasi, bisa dapat informasinya, dan dengan mudah bisa bergabung. Bisa lihat-lihat dulu ke kami punya studio, kami punya tempat pelatihan gitu, ya. Di situ saya yakin bisa dapat lebih banyak informasi supaya orang yang ikut ini tidak ragu-ragu gitu. Thank you Pak Joni. Ya, Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak, ya, karena waktu juga sangat limited kita malam ini. Ini ada pertanyaan nih, karena ini dari finalis ya, saya bacakan. Terima kasih banyak atas insight dan nilai yang dibagikan. Saya Alexandra Matahari, finalis Putri Bumi Indonesia 2025, ingin bertanya, jika semua tujuan Pak Joni di dunia pageant telah tercapai dan membawa dampak, apa rencana Bapak berikutnya Pak? Saya pikir waktu tidak akan bisa menyetop sampai industri ini berhenti dengan sendirinya. Jadi kita ingin terus mendorong. Sekarang kalau ada partisipasi, ada 3.000 orang, bagaimana ke depannya bisa jadi 5.000, jadi 30.000. Kita pengen membawa anak-anak Indonesia tumbuh lebih cepat dalam pengetahuan, dalam berbagai kegiatan, sehingga anak-anak Indonesia itu semuanya layak di panggung dunia. Mereka bisa pergi ke seluruh dunia, bisa berprestasi, sehingga membawa nama baiknya dia, nama baik keluarganya, bisa bawa nama besar Indonesia ke panggung dunia. Itu Pak. Iya, thank you Pak. Wow, itu satu dream, satu visi yang luar biasa dari Pak Joni ya. Pak Joni, saya akan kembalikan ya ke Pak Ongki, kepada Pak Ongki, karena saya yakin Pak Ongki punya satu yang terakhir Bapak mau tanyakan juga. Silakan Pak Ongki. Saya sebenarnya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Joni, karena saya rasa ini pantas Pak, ini ingin dapatkan pesan dari Bapak. Kalau saya lihat perjalanan Bapak dari diundang di luar negeri, mulai nonton pigeon-pigeon di sana, dan kemudian Bapak lihat 90 negara di mana Indonesia tidak ada satupun peserta di situ. Waktu itu Indonesia belum punya apa-apa, kemudian Bapak membawa industri ini ke Indonesia sampai memecahkan Guinness World Record, memegang terbanyak di pigeon ini. Dan dari 18 tahun yang lalu Bapak bina, kemudian muncul juara dunia. Menurut saya ini Pak ada satu prestasi yang cemerlang Pak, dan bukan sekedar Bapak mengatakan, tapi Bapak punya visi dan mewujudkan visi itu. Saya merasa Pak, bahkan saya juga merasa pantas dapatkan input dari Bapak, apalagi generasi muda ini ingin mendapatkan pesan yang sangat-sangat berarti ke masa depan Pak, menjadi satu karakter yang unggul ya, baik juara untuk diri sendiri maupun juara untuk ke dunia internasional. Kira-kira pesan pamungkas apa Pak untuk kami ini? Saya kalau
Kalau berbicara mengenai generasi kita, Pak, generasi muda Indonesia, saya hanya pengen menghimbau, jangan takut untuk berdiri lagi apabila Anda jatuh. Ya, terus jangan pernah berhenti untuk pengembangan diri. Karena dunia begitu cepat berkembang, semua ilmu baru, paradigma baru setiap detik diketemukan. Kalau kita berhenti belajar, maka kita akan stuck di situ. Konsistenlah, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi kata kuncinya keep growing, Pak ya? Ya. Jadi jangan pernah merasa I'm somebody, saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Betul. Tapi selalu membuka open mind untuk bertumbuh, upgrade, upskilling, reskilling, itu kata kuncinya. Betul. Luar biasa. So malam ini kami banyak belajar ya. Saya pribadi juga banyak mencatat poin-poin penting. Dan saya rasa Pak, pembicaraan kami hari ini belum ending. Harapan kami ada to be continued ya. Saya rasa peserta di sini juga ingin mendapatkan insight-insight dari Bapak lebih dalam. Terima kasih. Sebagai seorang praktisi yang telah membuktikan baik secara bisnis maupun secara praktek kehidupan sehari-hari, Pak. Thank you atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih peserta yang telah bersabar bersama kita berbareng-bareng untuk menimba ilmu dari seorang Pak Joni yang telah mencetak prestasi yang luar biasa. Thank you, so see you next time. Perkenalkan, saya Desi Rahel Syadian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!